Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berencana memeriksa Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam perkara suap yang melibatkan Harun Masiku. Bahkan tim penyidik sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi lain, diantaranya Simeon Petrus, Hugo Ganda, dan Melita de Graaf. Pihak lain juga yang akan dipanggil dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda dari tim penyidik akan memanggil orang tersebut begitu ya sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru. Nah, apakah karena ini target pimpinan sudah selesai? Saya kira tidak ya, karena memang dari awal pun kami komitmen kami untuk terus memburu dan menangkap, karena ini menjadi kewajiban bagi kami, bagi KPK untuk menyelesaikan tunggakan perkara begitu ya. Jadi bukan persoalan itu, tapi memang ada informasi baru yang masuk ke KPK. Ali menegaskan KPK tidak pernah berhenti melacak keberadaan Harun Masiku yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Karena itu, bila ada informasi baru yang masuk ke KPK, maka pihaknya pasti menindaklanjutinya. Harun Masiku merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU 2017 hingga 2022, Wahyu Setiawan. Adapun tujuan penyuapan itu agar ia menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk menggantikan Nazarudin Kiamas yang meninggal pada Maret 2019. Namun setelah ditetapkan menjadi tersangka Harun Masiku Raib, KPK kemudian menyatakan Harun buron sejak 2020 ia sempat diduga berada di luar negeri. Akan tetapi Polri dan Imigrasi menyatakan Harun masih berada di dalam negeri. KPK sudah pernah menanyakan keberadaan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan saat diperiksa sebagai saksi pada 29 September 2023. Ali mengatakan KPK juga meminta konfirmasi kembali terhadap Wahyu perihal pemberian suap yang dilakukan Harun. Sebelumnya, KPK kembali memeriksa mahasiswa dalam penyidikan dan pencarian Harun Masiku. Ali Fikri menyatakan tim penyidik telah memeriksa mahasiswa bernama Melita de Graaf pada Jumat lalu 31 Maret. Ali Fikri menyatakan tim penyidik telah memeriksa mahasiswa bernama Melita de Graaf pada Jumat lalu 31 Mei 2024. Meski begitu, Ali tak memberikan penjelasan lebih lanjut peran Melita dalam perkara ini. Sebelumnya, penyidik juga memeriksa pengacara bernama Simon Petrus pada Rabu 29 Mei dan seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda pada Kamis 30 Mei. Keduanya hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan keberadaan dari Harun Masiku. KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut apakah tim penyidik telah menemukan jejak Harun Masiku maupun temuan lain dalam pemeriksaan saksi terbaru itu. Sudah 3 tahun sejak Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Polemik hukum pun mulai terjadi ketika Harun Masiku batal ditangkap pada awal tahun 2020 dan sejak saat itu dirinya menghilang dan KPK pun langsung menetapkan status DPO kepada kader partai PDI Perjuangan tersebut. Perkara yang membuat Harun Masiku menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun diduga menyuap Wahyu Setiawan guna memudahkan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu untuk menggantikan caleg PDI Perjuangan yang meninggal dunia, Nazarudin. Kehadiran Harun Masiku dalam proses penyidikan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 sangat penting karena ada dugaan di kasus suap tersebut juga melibatkan petinggi PDI Perjuangan. Karena saat itu KPU memutuskan pengalihan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Rizky Aprilia, caleg PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbanyak kedua di Dapil 1 Sumatera Selatan. Sementara PDI Perjuangan malah merekomendasikan Harun Masiku. KPU sendiri telah 3 kali menerima surat yang ditandatangani Sekjen dan Ketua Umum PDI Perjuangan yang menginginkan Harun Masiku yang terpilih menggantikan Nazarudin. Namun KPU tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih.
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sendiri telah terbukti tersalah dalam kasus suap tersebut dan divonis 6 tahun dan diperberat menjadi 7 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Sejak Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan pada awal Januari 2020, seluruh upaya pengejaran sudah ditempuh. Bahkan pada 30 Juli 2021, nama Harun Masiku masuk ke dalam daftar Red Notice Polisi Internasional atau Interpol. Namun Harun seolah sangat licin, sehingga keberadaannya sulit dideteksi oleh penegak hukum. Pada Agustus 2021 lalu, KPK mengaku telah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, lembaga anti rasuah itu tidak bisa menangkap Harun lantaran terkendala pandemi COVID-19. Kali ini, KPK mengklaim pihaknya telah bekerja sama dengan otoritas di negara tempat Harun Masiku berada untuk segera melakukan penangkapan dan menyeret buronan itu ke tanah air untuk semakin memperjelas siapa saja yang terlibat dalam dugaan kasus suap pergantian antar waktu periode 2019-2020.